Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, tema 9, subtema 3, pembelajaran 2, penemu teleskop pertama. Bernama asli Friedrich William Herschel, ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap apa yang ada di langit, ia pun menciptakan sebuah teleskop. Ia telah mengalami beberapa kali kegagalan dalam membuat teleskop. Namun dengan kegigihannya, akhirnya teleskop yang ia inginkan pun dapat diciptakan. Dengan teleskop ciptaannya itu, Herschel menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Awalnya ia memberi nama planet ketujuh dari matahari itu dengan nama Georgium Sidus. Nama itu diberikan sebagai penghormatannya terhadap Raja George dari Inggris. Kemudian Johann Bode, seorang astronom Jerman, mengusulkan nama Uranus yang berasal dari nama dewa Yunani kuno. William Herschel tentunya membuka mata kita bahwa angkasa luar menyimpan banyak sekali misteri yang dapat kita telusuri terus-menerus. Ayo berdiskusi pada halaman 150. Setelah membaca artikel di atas, diskusikanlah bersama dengan teman sebangkumu dampak yang ditimbulkan oleh penemuan Herschel. Dampak penemuan Herschel adalah kita dapat meneliti dan menelusuri benda-benda langit atau benda-benda yang ada di angkasa luar dengan lebih leluasa dan lebih akurat. Ayo berlatih pada halaman 150. William Herschel menjelajah angkasa luar dengan teleskopnya hingga menemukan planet Uranus. Tahukah kamu bahwa para ahli astronomi membagi planet-planet dalam tata surya menjadi dua kelompok menurut orbit asteroid? Kumpulan asteroid yang membentuk sabuk asteroid ini berada di antara planet Mars dan Jupiter. Kumpulan asteroid ini juga berputar mengelilingi matahari dalam orbitnya. Para ahli membagi planet-planet dalam tata surya berdasarkan orbit asteroid ini menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet dalam tata surya yang berada di dalam orbit asteroid. Yang termasuk planet dalam adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, sedangkan yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tahukah kamu apa yang membedakan planet dalam dan planet luar? Selain keduanya dipisahkan oleh sabuk asteroid, kamu dapat mengetahui perbedaannya dengan membaca dan melengkapi informasi pada tabel berikut ini. Faktor pembeda yang pertama yaitu dari faktor ukuran, 2. Faktor partikel penyusun, 3. Faktor jarak, dan 4. Faktor jangka waktu. Tempat tanpa bayangan. Sahabatku Ina. Halo Ina, bagaimana kabarmu? Semoga baik-baik saja seperti aku ya. Aku ingin menceritakan pengalaman menarikku kepadamu, In. Semoga lain waktu kita dapat mengalaminya bersama ya.
Aku baru saja tiba di Pontianak. Aku diajak ayah ke tempat tanpa bayangan. Menarik ya namanya. Kamu pasti penasaran. Sama, aku juga penasaran. Sejak berangkat, aku pun berusaha membayangkan akan seperti apa tempat itu. Aku menghabiskan perjalanan selama 30 menit untuk tiba di suatu tempat. Aku sempat bingung dan bertanya kepada ayah mengapa tempatnya seperti itu, tidak seperti yang kubayangkan. Ternyata tempat itu bernama Tugu Katulistiwa. Kata ayah, semua benda yang ada di sini tidak memiliki bayangan karena tugu ini berada tepat di posisi garis lintang 0 derajat. Semula aku pikir di sini semua benda tidak memiliki bayangan untuk selamanya. Ternyata aku salah. Itu hanya terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 21 sampai 23 Maret dan tanggal 21 sampai 23 September. Tanggal itu posisi matahari tepat di atas garis Katulistiwa. Aku jadi ingat buku astronomi yang pernah kita baca bersama dulu, In. Kota Pontianak memang salah satu kota di Indonesia yang dilewati oleh garis Katulistiwa. In, tahukah kamu siapa yang menemukan titik 0 ini? Konon, posisi garis lintang ini ditemukan pada tanggal 31 Maret 1928 oleh seorang ahli geologi Belanda dalam sebuah ekspedisi internasional. Pada awalnya mereka hanya menandainya dengan membuat sebuah tonggak saja. Namun pada tahun 1938, tonggak itu dibangun oleh Bapak F. Silaban, seorang arsitek terkenal Indonesia yang juga ikut merancang dan membangun Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional atau Monas. Tapi kalau kamu berkunjung ke sini, jangan terkecoh ya, In. Sama seperti aku. Kupikir tonggak besar yang terlihat dari luar itu adalah tonggak asli yang dibuat oleh Bapak F. Silaban itu. Ternyata tugu besar yang ukurannya 5 kali lebih besar dari tugu asli itu merupakan penanda saja bahwa di situ terdapat tugu asli. Tugu besar itu merupakan bagian dari kubah pelindung tugu asli yang dibangun pemerintah pada tahun 1990. Oh iya, letak tugu ini ada di Jalan Katulistiwa, Kecamatan Siantar, sekitar 3 km dari kota Pontianak. Makanya aku hanya mengingatkan kalau ke kota Pontianak jangan lupa berkunjung ke tempat ini ya. Seru juga merasakan hari tanpa bayangan. In, aku sudahi dulu ceritaku ya. Sampai jumpa lagi. Salam manis, Arika. Ayo menulis pada halaman 153. Pernahkah kamu menulis sebuah surat untuk teman atau saudaramu? Atau pernahkah kamu menceritakan pengalamanmu pada saat berkunjung ke tempat-tempat yang menarik? Cerita fiksi di atas mungkin dapat membantumu mengingatkan pengalaman yang serupa. Lakukanlah kegiatan berikut ini untuk menceritakan pengalamanmu yang hampir sama dengan cerita fiksi di atas. Yang pertama, gambarkan dan jelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam cerita di atas dengan menggunakan diagram di bawah ini. Cerita tempat tanpa bayangan. Unsur cerita terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Cerita tempat tanpa bayangan termasuk unsur intrinsik. Tema yaitu berkunjung ke kota Pontianak. Tokoh Arika. Latar bertempat di kota Pontianak pada siang hari. Alur, maju, sudut pandang, orang pertama, amanat, keindahan dan keunikan tempat di Indonesia, gaya bahasa, penuh makna, denotatif atau sesuai dengan makna asli.
Cerita tempat tanpa bayangan memiliki beberapa unsur intrinsik cerita, di antaranya tema menceritakan tempat kunjungan Arika ke Pontianak, kota yang dilewati garis khatulistiwa 0 derajat. Tokoh Arika yang berkirim surat kepada Ina sahabatnya. Latar berlatar belakang tempat di kota Pontianak pada siang hari saat matahari tepat di atas kepala. Alur ceritanya adalah berurutan dari awal sampai akhir atau alur maju. Sudut pandang cerita yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama karena pengarang terlibat dalam cerita dengan menggunakan kata ganti aku. Amanat menceritakan tentang salah satu kota unik dan indah di Indonesia, yaitu kota Pontianak yang dilewati garis khatulistiwa 0 derajat. Gaya bahasa dalam cerita, bahasa yang digunakan adalah bahasa dengan makna asli atau denotatif tanpa makna kiasan. Yang kedua, gambarkan dan jelaskan peristiwa serupa yang terjadi denganmu atau orang-orang yang kamu kenal dengan menggunakan diagram berikut. Cerita mengunjungi si jomblo. Unsur cerita yaitu unsur intrinsik. Tema mendaki Gunung Ijen. Tokoh Nio. Latar Gunung Ijen Banyuwangi pagi sampai malam hari. Alur maju sudut pandang orang pertama. Amanat keindahan dan keunikan tempat di Indonesia. Gaya bahasa penuh makna konotatif atau makna kiasan. Cerita mengunjungi si jomblo memiliki beberapa unsur intrinsik cerita, di antaranya tema tentang rekreasi mendaki gunung. Tokoh Nio yang berkirim surat kepada Tio sahabatnya. Latar lokasi cerita berada di Gunung Ijen Banyuwangi pada saat malam sampai pagi hari. Alur cerita maju atau berurutan dari awal sampai akhir. Sudut pandang cerita yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama karena pengarang terlibat dalam cerita dengan menggunakan kata ganti aku. Amanat menceritakan tentang salah satu tempat yang indah dan unik di Indonesia, yaitu Gunung Ijen di Banyuwangi. Gaya bahasa dalam cerita, bahasa yang digunakan adalah bahasa dengan penuh makna konotatif atau makna kiasan. Yang ketiga, buatlah sebuah surat kepada teman atau kerabatmu tentang pengalamanmu berkunjung ke tempat yang menarik atau pengalaman lain yang menarik. Tuliskan suratmu di bawah ini. Sahabatku Tia. Halo Tia, bagaimana kabarmu? Semoga tetap sehat dan bahagia seperti aku ya. Kamu liburan kemana saja? Aku ingin menceritakan tentang pengalaman liburan sekolah kemarin di daerah tempat tinggalku di Banyuwangi. Tepatnya ke gunung yang jomblo terus. Hehehe, kenapa jomblo? Karena namanya adalah Gunung Ijen. Ijen dalam bahasa daerahku artinya sendirian, tidak berpasangan. Aku bersama dengan 5 orang temanku berangkat dari kota Banyuwangi menuju Licin, tepatnya di desa Jambu yang berjarak 15 km dengan naik angkutan umum. Kemudian dilanjutkan menuju Paltuding. Paltuding adalah pos titik awal untuk menuju ke kawah Gunung Ijen yang ditempuh dengan berjalan kaki. Aku beristirahat di sini. Aku dan teman-teman berangkat saat tenaga sudah pulih. Saat tiba di puncak Gunung Ijen, maka pemandangan indah terpampang di depanku. Tiba di bibir kawah, maka tampak sebuah danau hijau dengan diameter sekitar 1 km yang berselimut kabut dan asap belerang berada jauh di bawah. Dengan para pencari belerang yang menuruninya dengan hati-hati untuk mengambil belerang di dasar kawah. Jika malam hari,
maka kawah ini mengeluarkan apa yang disebut dengan blue fire. Blue fire adalah api biru yang hanya ada 2 di dunia. Salah satunya ada di kawah Gunung Ijen. Sungguh indah pemandangan dari puncak Gunung Ijen ini. Aku berharap suatu saat kembali lagi ke Gunung Ijen ini bersamamu. Tia, aku sudahi dulu ceritaku ya. Sampai jumpa lagi. Salam persahabatan, Nia. Seni patung konstruksi. Seni kerajinan membuat patung atau seni kerajinan patung di Indonesia sudah sejak lama berkembang pesat di berbagai daerah Indonesia. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki kerajinan patung yang merupakan bagian dari kegiatan budaya mereka. Patung merupakan benda 3 dimensi yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar tertentu dan dapat disentuh. Membuat patung memerlukan beberapa teknik. Salah satunya adalah teknik merakit. Teknik ini dilakukan dengan merangkai atau merakit beberapa potong bahan-bahan untuk membentuk sebuah patung. Dalam membuat patung dengan teknik ini, diperlukan alat-alat yang sangat tergantung pada bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan berupa logam, maka alatnya akan berbeda jika bahan yang digunakan terbuat dari kertas. Di sekeliling kita terdapat beberapa contoh seni kerajinan patung yang menggunakan teknik ini. Salah satunya yang dilakukan Pak Ujang dari Bandung yang membuat miniatur kendaraan skuter berbahan kaleng bekas minuman dengan menggunakan alat sederhana seperti gunting, lem, penggaris, dan tang. Pak Ujang mampu merangkai potongan kaleng bekas tersebut menjadi miniatur skuter. Ada juga seniman asal kota Malang, Ono Sumarsono, yang membuat seni patung logam dengan bahan besi tua bekas pakai dengan menggunakan bahan logam yang berat tersebut. Ono berhasil menciptakan beberapa patung raksasa bertema hewan seperti buaya dan kura-kura. Dengan keahlian, ia berhasil merakit potongan bahan-bahan dari besi tua, lalu menyambungnya hingga membentuk sebuah patung hewan raksasa. Ayo berdiskusi pada halaman 156. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah diskusi dengan teman sekelompokmu untuk mencari informasi tentang beberapa hal berikut. 1. Lengkapilah tabel berikut ini dengan mencari tahu alat dan bahan yang digunakan pada patung dan tema yang disajikan. Kita perhatikan pada gambar pertama. Tema patung yaitu alat transportasi atau sepeda motor. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tang, lem, barang bekas, jam tangan bekas. Yang kedua, tema patung yaitu tokoh animasi atau tokoh superhero. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting, lem, kertas karton, kertas bekas, penggaris, dan pensil. Gambar yang ketiga yaitu tema patung alat transportasi atau helikopter. Alat dan bahan yang digunakan gunting, lem, solder, barang bekas atau botol plastik bekas, dan tutup botol bekas. Yang keempat, tema patung yaitu alat transportasi atau mobil. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting, lem, solder, barang bekas atau wadah oli bekas, dan tutup botol. Pada gambar kelima, tema patung yaitu tema hewan atau kijang atau rusa. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting, tang, lem, kayu bekas. Dan yang terakhir, tema patung yaitu tema tokoh animasi atau karikatur. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tang, lem, alat makan, bekas atau sendok, dan garpu.
2. Patung manakah yang paling kamu sukai? Patung manakah yang ingin kamu buat dengan menggunakan alat dan bahan yang kamu miliki? Jelaskan alasanmu. Patung seperti apa yang ingin kamu buat? Patung tema tokoh animasi atau superhero, alasannya bagus, bentuknya atau detail dan bahan mudah diperoleh. Yang kedua, patung tema transportasi atau helikopter, alasannya bagus, bentuknya sederhana dan mudah dibuat, serta bahan mudah diperoleh. 3. Patung tema alat transportasi atau mobil, alasannya bagus, bentuknya sederhana dan mudah dibuat, serta bahan mudah diperoleh. Dan 4. Patung tema tokoh animasi atau karikatur, alasannya bagus dan lucu, bentuknya sederhana dan mudah dibuat, serta bahan mudah diperoleh. Kesimpulan apakah yang dapat kamu buat dari kegiatan di atas? Patung konstruksi merupakan patung yang dibuat dengan merangkai alat dan bahan yang mudah didapatkan dengan berdasarkan tema tertentu. 2. Membuat patung konstruksi dapat memanfaatkan alat dan bahan apa saja yang tersedia di sekitar. Dengan menggunakan imajinasi yang tinggi akan terbentuk karya yang didasarkan pada tema tertentu. Dan 3. Kreativitas memanfaatkan alat dan bahan yang sederhana dan imajinasi akan membantu membuat patung konstruksi sederhana. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.